Kalau lu ngerasa kok masalah lama terus-terusan datang ke lu, ataupun masalah lu nggak pernah terselesaikan, mungkin alasannya karena lu terlalu sering ngomong sana-sini, cerita sana-sini, ataupun kebanyakan ngeluh. Terlalu sering ngeluh, cerita sana-sini, nggak bakal menjamin bisa nyelesain masalah lu. Yang ada malah nambah masalah. Lu jadi gelisah karena udah ceritain masalah lu ke orang lain. Belajar buat selesain masalah lu dalam diam. Terkadang, ketika lu lagi punya masalah, lagi marah, sedih, kesel, kecewa, atau apapun itu, lebih baik diam. Daripada lu harus ngejelasin ke orang lain tentang apa yang lo rasain. Karena nggak semua orang bisa ngerti itu. Dan endingnya, lu bakal kecewa. Karena ekspektasi lu sendiri. Lu berharap orang lain bisa ngertiin lu. Padahal mereka belum tentu ngerti. Mereka cuma bisa dengerin. Nggak semuanya bisa diceritain atau dikeluhin ke orang lain. Belajar buat nyelesain masalah lu sendiri dengan diam. Belajar buat ngalah. Belajar buat berdamai sama pikiran dan perasaan lu sendiri. Biar apa? Biar lu bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah lu. Gini aja deh, pernah nggak lu nggak sadar kalau lu ngomong sesuatu yang menyakitkan ketika lu lagi berdebat entah sama adik lu, kakak lu, keluarga lu, atau pasangan lu? Pasti sering banget kan? Nah makanya ketika lu lagi marah, berusahalah buat diam. Daripada lu ngeluarin kata-kata yang bisa nyakitin hati mereka. Karena ujung-ujungnya pasti masalah itu malah bertambah, bukan malah nyelesain masalah. Pikirin solusinya ketika lu udah selesai marahnya, ketika emosi lu udah meredam. Jangan bertindak ketika lu lagi marah. Diam bukan berarti lu nggak tahu apa-apa atau lu nggak pinter ngomong. Bukan. Diam berarti lu lebih bijak, lu lebih dewasa dari sebelumnya. Lu tahu kapan lu harus diam dan kapan lu harus berbicara. Hati-hati sama mulut lu, hati-hati sama apa yang lu omongin, apa yang lu pikirin. Mungkin alasan kenapa masalah yang udah pernah terjadi ke lu, terjadi lagi ke lu, mungkin karena lu terus-terusan mikirin hal itu. Lu nggak pernah ikhlas sama masalah yang udah terjadi di hidup lu. Makanya masalah itu terus-terusan keulang. Belajar buat ikhlas. Karena setiap masalah yang datang di hidup lu itu jadi pelajaran. Bukan terjadi secara cuma-cuma. Masa lalu gak usah terus-terusan dipikirin. Udah lewat. Itu yang ngebentuk karakter lu jadi sekuat sekarang. Gak perlu lu terus-terusan trauma, takut. Ya. Punya ketakutan dan antisipasi itu wajar dan harus juga. Tapi kalau terlalu berlebihan, ya gak baik juga. Belajar buat tenang dan ikhlas sama semua hal. Hadapi semuanya dengan tenang. Contohnya gini aja deh, mungkin di masa lalu, lu selalu nemu teman yang toksik. Dan lu ngerasa kayak, kok aku gak pernah nemu teman yang baik ya? Kok aku selalu dipertemukan dengan teman yang toksik? Kenapa sih lu harus mikir kayak gitu? Harusnya lu coba deh mikir kayak kedepannya aku gak bakal ketemu sama orang kayak gini lagi. Lu harus mikir kayak gitu biar kenyataannya berubah. Gue juga punya beberapa temen yang dia selalu ngomong kayak gitu dan ujung-ujungnya apa? Dia selalu dipertemukan dengan teman yang toksik, ya bahkan pasangan toksik. Karena dia selalu ngomong ke orang lain, dia selalu menceritakan masalahnya ke orang lain, ngomong kayak aku nggak pernah nemu cowok yang baik, nggak pernah nemu teman yang baik. Makanya gue bilang kan, cerita nggak bakal nyelesain masalah. Yang ada lu malah terus-terusan kejebak sama masalah yang udah pernah lu alamin. Karena lu terus-terusan ngomongin nih ke orang lain, lu nggak pernah ikhlas gitu, lu nggak mau ngalah. Belajar buat ngalah. Bukan berarti lu kalah. Ngalah aja, ya udah berlalu gitu kan. Oh, dulu pernah ketemu sama orang yang toksik, ya udah. Oh, dulu pernah diselingkuhin, ya udah. Oh, dulu pernah diinjek-injek sama keluarga yang toksik, ya udah. Ya udah, diam, ya udah diam. Gak perlu cerita sana sini, gak perlu lu kasih peringatan ke teman baru lu atau ke pasangan baru lu, kamu jangan gini-gini ya. Gue ngeliat banyak kasus ya. Gue ngeliat ya adalah beberapa orang yang gue kenal kayak mereka tuh ngomong ke pasangan baru mereka, kamu jangan selingkuhin aku ya, soalnya
pasangan lama aku selingkuhin aku, gini. Ujung-ujungnya apa? Hal itu keulang. Pasangan barunya malah ngelakuin hal yang sama. Gue juga ngeliat banyak kasus yang dimana si cewek ngomong ke si cowok, jangan tinggalin aku ya, jangan kayak mantan-mantan aku, dan bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? Ditinggalin tuh sama cowoknya. Karena terlalu ketakutan, terlalu insecure, takut ditinggalin. Padahal ya udah, masa lalu ya masa lalu. Ya, nggak usah dibawa-bawa ke masa depan. Masa lalu itu kan pelajaran, nggak usah mikir lagi pasangan baru lu bakal gituin lu lagi atau gimana, ya udah gitu. Jalani dengan tenang, percaya sama Tuhan, percaya sama diri lu sendiri. Kenapa sih lu terus-terusan mikir kayak lu harus ngomong gini biar pasangan lu nggak ngelakuin hal yang sama kayak mantan lu? Ya kenapa? Nggak usah ngomong kayak gitu. Stop ngomongin apa yang lu insecurein ke orang, karena yang ada orang bakal nganggap lu lemah, lu bakal diremehin. Banyak kan kasus kayak gitu. Udah, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diem daripada lu ngomong, jangan tinggalin aku ya, nggak bisa tanpa kamu. Mending lu ngomong, kamu pasti nggak bisa ya kalau nggak sama aku, kamu pasti galau kalau nggak sama aku, kamu selalu kangen sama aku kan. Mending lu ngomong kayak gitu, pede aja. Terus kurang-kurangin juga nih ngeluh, ngomongin tentang masalah hidup lu ke temen lu, karena mereka belum tentu bisa ngerti, karena itu beban lu, bukan beban mereka. Simpan masalah lu sendiri. Udah, maksud gue di sini ngomongin tentang masalah itu ketika lu cuma pengen ngeluh, lu pengen ngeluh aja gitu. Kenapa ya hidup gak adil? Kenapa ya aku selalu dapat pasangan toksik? Kenapa ya aku nggak pernah kaya? Kenapa ya hidup aku gini-gini doang ya? Orang lain juga bakal kayak ikut stresnya dengerin keluhan lu. Jadi lebih baik lu diem, selesain sendiri masalah lu, daripada lu harus ngeluh sana sini. Beda ya, cerita tentang masalah hidup lu karena ya udah lu pengen cerita aja, bukan karena pengen ngeluh. Atau lu cerita tapi karena lu pengen ngeluh aja gitu, lu pengen orang ngerasain hal yang sama gitu kayak yang lu rasain. Ya salah, itu udah salah. Ngeluh sana sini gak bikin lu dikasihanin sama orang lain, bisa jadi lu makin diremehin karena orang jadi tahu kelemahan lu, orang tahu masalah lu. Apapun yang terjadi di hidup lu, ya udah diem. Mau ada kebahagiaan ataupun kesulitan, nggak semua orang harus tahu. Biarin mereka menebak-nebak apa yang sedang terjadi di hidup lu. Oke? Gue kemarin upload video tentang gimana cara jadi cowok maskulin, dan di situ gue dapet banyak hate comment. Ya udah bodo amat sih. Buang-buang energi kalau gue balas satu-satu gitu kan. Males, biarin aja lah. Lucu juga kok kalau dibaca-baca. Tapi gue heran banget sih, kenapa ya ada orang yang mau ngebuang 1 detik sampai 1 menit mereka buat nulis hate comment. Ya kan, itu kan energinya terbuang sia-sia. Gue nggak paham juga pola pikirnya gimana gitu. Yang penting gue nggak kayak gitu sih. Kita jangan kayak gitu, oke? Apain balesin komen, hate comment? Kalau ada yang nggak suka sama lu, julitin lu, ngomongin lu dari belakang, ya udah, diamin aja mereka, biarin. Mereka kayak gitu karena mereka nggak bisa jadi sekeren lu. Makanya mereka, biarin aja. Haters gonna hate, right? Diam itu juga sebuah respon. Ya nggak apa-apa, lu dianggap bodoh sama orang lain karena lu selalu diam, ya udah biarin aja. Daripada lu ngomong hal yang seharusnya nggak diomongin, diam itu kan emas. Kalau nggak bisa berkata-kata baik atau ngomongin hal-hal yang baik, ya udah, mending diam. Diam itu tanda kalau lu udah dewasa. Tetapi ketika diam lu nggak dihargai, ya udah ngomong aja, berbicaralah sampai mereka terdiam. Tapi jangan lupa juga kalau kamu punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, ya udah sharing aja, omongin aja. Aku juga punya nih air purifier dari Livoid. Produk ini nih beneran sebermanfaat itu. Apalagi air purifier ini 2-in-1 product.
Jadi dia bisa nyerap debu, virus, jamur, bakteri, dan juga ada fungsi aroma terapinya. Jadi ruangan bakalan tetap wangi. Mau habis ngapain pun, masak atau apapun ya bakal tetap wangi. Untuk listriknya, gak perlu khawatir juga karena hemat daya banget, cuma 7 watt. Dan cara bersihnya juga gampang. Tinggal pakai sikat gigi yang kering, bersihin filternya, dan kalau ada vakum ya udah bisa pakai vakum. Untuk garansi produknya 5 tahun, jadi nggak perlu khawatir. Kalaupun mau service centernya tersedia di 30 kota seluruh Indonesia. Cukup sih untuk video kali ini, and thank you for watching guys. I love you so much. Makasih buat supportnya sampai sekarang, and I'll see you in the next one. Bye-bye.